Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 11 sampai 12. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami masih boleh bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, Engkau rapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan bisa mengena pada hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, intinya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang masih mengizinkan kita untuk bernafas, untuk beraktivitas. Jadi di sini marilah kita bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berbahagialah orang yang menderita karena Kristus, yang saya ambil dalam Matius 5 ayat 11 sampai 12. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Firman Tuhan buat kita adalah, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan berbahagialah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sekian firman Tuhan buat kita saudara terkasih. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kata fitnah dalam bahasa Yunani adalah kata lete. Dan kata lete ini juga memiliki tiga makna. Yakni yang pertama yaitu menceritakan berita yang salah tentang orang lain. Yang kedua, menceritakan berita kebenaran namun tidak seutuhnya, melainkan hanya setengah. Yang ketiga, menceritakan kebenaran namun dibumbui dengan ekspresi dan penekanan yang berbeda. Fitnah ini sering dialami oleh pengikut Kristus, bahkan sejak gereja mula-mula. Jadi fitnah ini sebelum-sebelumnya sudah ada. Dan fitnah ini tidak lepas dari orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus. Fitnah pasti selalu akan terus mendatangi mereka. Begitu pula dengan kita pasti akan terus menerima fitnah. Melalui ucapan bahagia, Tuhan mempersiapkan murid-muridnya dan setiap orang percaya untuk setia menghadapi fitnah. Fitnah, ada 4 fitnahan yang dihadapi jemaat gereja mula-mula antara lain. Yang pertama, orang-orang Kristen adalah orang-orang kanibal. Kenapa mereka disebut kanibal? Karena mereka makan dan minum darah Tuhan Yesus. Fitnah ini didasarkan pada Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan kedua, orang-orang Kristen adalah perusak keluarga. Fitnah ini didasarkan pada Lukas 14 ayat 16. Fitnah ini didasarkan pada Lukas 14 ayat 26. Padahal maksud dari ayat tersebut adalah untuk mengingatkan tentang pentingnya mengutamakan Tuhan dibandingkan keluarga. Dan ketiga, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mempraktekkan amoral. Fitnah ini didasarkan pada 1 Petrus 5 ayat 14 dan Roma 16 ayat 16. Menanggapi fitnah-fitnah hal tersebut, sesuai dengan ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan, Ia tetap meminta kita
berbahagia dan bergembira. Mengapa demikian? Itu pertanyaannya, mengapa demikian? Yang pertama, kita perlu lihat adalah ketika kita difitnah oleh karena kebenaran, dalam Matius 5 ayat 11, kita menempatkan diri pada pihak Tuhan. Itu yang pertama. Sebaliknya, dengan berada pada pihak Tuhan, Tuhan pun berada pada pihak kita. Sekalipun orang memfitnah, Tuhan yang menjadi pembela kita. Jadi sekalipun kita difitnah, sekalipun kita dianiaya, percayalah Tuhan selalu ada dan terus menyertai kita. Jadi saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita nggak perlu merasa, oh saya diginiin, saya merasa ini. Nggak perlu, karena Tuhan pasti ada buat kita. Tuhan selalu membela kita. Tuhan pasti akan membukakan jalan kebenaran. Dan yang kedua, ketika kita difitnah, fitnah yang kita terima Tuhan perhitungkan sebagai upah, yaitu upah yang besar. Kita bisa melihat di dalam Matius 5 ayat 12. Lebih lagi Tuhan menjanjikan bahwa jerih lelah di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi di sini kita melihat saudara bahwa segala upaya kita, segala jerih payah kita, itu semuanya tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Itu akan dilihat dan itu adalah upah yang akan kita terima nanti dari Tuhan. Jadi kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu ngerasa oh saya nggak bisa, oh saya gini. Itu nggak perlu. Kita pasti selalu dikuatkan dan pasti akan ada baru dari Tuhan. Kita pasti akan ditolong dan terus ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan pasti tahu kekurangan kita, kelebihan kita pasti Tuhan tahu. Yang ketiga, ketika kita difitnah, orang-orang yang memfitnah kita tidak akan lebih tinggi daripada kita yang difitnah. Kejadian 50 menuliskan bahwa orang yang memegang kebenaran akan menjadi kepala dan bukan ekor. Selain itu, akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jika kita membaca ke-8 ucapan bahagia yang dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam Matius 5, ternyata ucapan berbahagia tersebut sangat kontras. Berbeda seperti lazimnya keadaan berbahagia yang dirasakan secara subjektif ataupun lahiriah. Bahkan rasanya tidak masuk akal. Namun hal ini yang sangat ditekankan oleh Yesus, yakni ucapan bahagia yang sudah seharusnya menjadi ciri khas watak Kristen. Jadi ciri khas kita orang Kristen. Yang radikal. Kebahagiaan adalah suatu keadaan yang bersifat subjektif. Namun kebahagiaan yang dimaksud Yesus di sini tidak didasarkan atas perasaan manusia yang semu, melainkan bahagia menurut apa yang Allah maksudkan dan hal-hal yang membuat mereka layak disebut sebagai orang-orang yang diberkati. Oleh sebab itu kita perlu merenungkannya. Sudah layakkah saya menjadi pengikut Kristus? Sudah layakkah saya disebut anak-anak Kristus? Mari kita renungkan bersama-sama saudara. Apakah kita sudah layak disebut anak-anak Kristus? Apakah kita sudah layak disebut pengikut-pengikut Kristus? Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kita juga layak disebut sebagai orang yang memberkati orang lain?
Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Mari kita renungkan bersama-sama. Oleh sebab itu, kita perlu merenungkannya. Salah satu ucapan bahagia tersebut adalah seperti ayat di atas. Sebagai pengikut Kristus adalah hal yang bukan aneh lagi kalau kita sering mendapat hinaan, aniaya, dan segala sesuatu yang jahat yang ditimpakan kepada kita. Karena Tuhan Yesus pun telah melalui dan menanggung juga penderitaan seperti itu bagi kita. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus saja mau menderita. Tuhan Yesus yang Maha Agung mau menderita demi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita harus berdiam diri saja? Menerima saja? Tidak, saudara. Mari kita lakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan bagi sikap dan reaksi kita dalam menghadapi aniaya atau penderitaan tersebut. Biasanya ada beberapa respon dari orang-orang Kristen ketika mereka dianiaya. Reaksi-reaksi dalam menghadapi aniaya, ada beberapa reaksi yang muncul. Yang pertama, balas dendam. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Mari kita balas mereka di dalam nama Yesus. Ingat saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pernah berkata demikian, pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah hakku. Jadi di sini kita melihat bahwa pembalasan itu bukan hak kita. Bukan hak kita sebagai manusia. Bukan hak kita sebagai ciptaan. Tetapi pembalasan hanyalah hak Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita itu punya otoritas tertinggi. Nah, kita sebagai manusia biasa tidak punya hak apa-apa. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kita tidak punya hak untuk membalas orang lain. Kita tidak punya hak, saudara. Yang kedua, merajuk seperti anak kecil. Aduh Tuhan, percuma aku mengikuti Engkau. Bukan malah hidup lancar dan sukses, malah jadi begini. Tidak. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh dan punyai merajuk seperti anak kecil ini. Yang ketiga, mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri. Tuhan, aku ini patut Engkau hargai. Kamu tahu, aku kan sudah menderita demi Engkau. Itu toh. Yang keempat, orang yang suka menderita. Tuhan, aku mau menderita demi Engkau. Ini salah satu bahaya yang hari ini banyak kita lihat. Bukannya penganiayaan yang datang yang sama, tetapi sengaja mencari penganiayaan yang tidak perlu. Misalnya, nyebarin traktat atau berdoa mengitari tempat ibadah orang lain, atau tempat mereka berdoa, atau tempat mereka melakukan ujian mereka, atau tetangga agama lain. Atau juga orang yang baru merasa rohani kalau dia itu diejek orang lain, padahal dia diejek karena ulahnya sendiri, sama seperti cari kesalahan keyakinan orang lain, bukan karena kebenaran dan bukan karena Yesus. Yang kelima, bersukacita dan berbahagialah. Ini bisa kita lihat di ayat yang 12. Tuhan, berikan aku kekuatan. Aku bersyukur Engkau mengizinkan semuanya terjadi. Kuatkan aku, kuatkan imanku selalu.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, dari kelima sikap di atas, manakah yang seharusnya menjadi sikap sebagai pengikut Yesus Kristus? Jika Anda memiliki sikap 1 sampai nomor 4, maka Anda perlu merenungkan lebih dalam Matius 5 ayat 12 sampai 13. Bila Anda memilih sikap nomor 5, maka sikap itulah yang berkenan bagi Tuhan. Jadi dari beberapa poin yang saya sebutkan tadi, kita jangan sempat salah pilih. Kita harus menentukan pilihan kita tepat yang saya sebutkan di poin terakhir, yaitu di poin nomor 5, yang dimana dikatakan bersukacita dan berbahagialah. Tuhan, berikan aku kekuatan. Aku bersyukur Engkau mengizinkan semuanya terjadi. Kuatkan imanku selalu. Itu baru prinsip orang Kristen. Itu baru sikap orang Kristen. Segala macam bentuk penderitaan oleh karena kebenaran, termasuk itu aniaya dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus, adalah ujian bagi setiap kita, supaya kita tidak menjadi Kristen bayi rohani, tetapi Kristen yang bertumbuh. Penderitaan adalah juga suatu kasih karunia bagi kita, supaya kita semakin matang dalam iman. 1 Petrus 2 ayat 19-20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Oleh sebab itu, penderitaan oleh karena Kristus dikatakan suatu kasih karunia, termasuk menanggung segala aniaya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa setiap orang yang karena Yesus menerima celaan, hinaan, aniaya, dan segala sesuatu fitnaan yang sudah seharusnya berbahagia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, siapakah yang mau menanggung aniaya oleh karena Kristus? Siapkah Anda semua menanggung aniaya oleh karena Kristus? Mari kita renungkan bersama-sama. Sudah siapkah saya menanggung aniaya oleh karena Kristus? Sekian renungan kita pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan untuk bisa menghadapi segala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom.